Halo, selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Mina Silvi dan saya Nabila. Saya Gilang. Saya Rizal. Oke, di sini kami membawa terkait tentang how climate change is destroying the world. Untuk perawalan kita akan membuka dengan video tentang climate change terlebih dahulu. Akan teman-teman tonton untuk video tersebut. These are the levels of carbon dioxide in our atmosphere over hundreds of thousands of years. But this spike in carbon dioxide at the very end, that took off during the Industrial Revolution. We started breaking CO2 records in 1950 and we haven't stopped since. Why? Well, scientists say there's a 95% chance that human activity is the cause. We've been burning more and more fossil fuels like oil and coal, which release CO2, to power our homes, factories, airplanes, and cars. There's also a lot more of us. The global population has tripled in the past 70 years. And we're consuming more products from animals that release another pollutant called methane. So all those gases are released into the air, and when sunlight gets into the Earth's atmosphere, some of the heat gets trapped, and the planet gets warmer. That's why they call it the greenhouse effect. But the concern is not that the Earth is getting warmer. It's that it's happening far too quickly. But it's actually the warmest temperature on Earth since the last ice age, since 10,000 years ago. The UN says that right now, our world is about 1 degree hotter than pre-industrial times. That's around the year 1800, which is okay. In fact, the UN says if we warm by 1.5 degrees before the end of the century, we should be fine. The UN even says 2 degrees would probably be all right. But again, the problem is speed. Because right now, we're on track to hit 1.5 degrees in only 10 years. And if we don't slow that warming down, it could mean catastrophe. Oke, dari video tersebut juga kan kita akhirnya tahu nih bagaimana tentang climate change. Tapi kita mau minta pendapat atau tanggapan kepada teman-teman kita yang ada di sini. Terutama kepada Kak Nabila terlebih dahulu ya. Aku mau nanya nih, tanggapan kakak mengenai video tersebut itu gimana kak? Oke, perkenalkan saya Nabila. Ya, ini tentang depan ya. Mungkin aku ambil berdasarkan teori human security ya, dari dalam sekuritas lingkungan. Menurut Barry Busan, sekuritas itu berarti pengidentifikasian isu tertentu baik politik maupun non politik. Nah, untuk dijadikan sebagai agenda keamanan global. Nah, terus aktor yang berperan nih biasanya dalam proses sekuritas itu didominasi oleh negara, walaupun nggak semuanya negara. Terus proses sekuritasi itu sendiri berkaitan erat dengan terminolog ancaman yang bersifat lintas sektoral nih, seperti sektor ekonomi, sektor sosial, sektor militer, dan yang terutama juga sektor lingkungan itu sendiri. Nah, jadi kayak menurut aku climate change itu suatu isu atau permasalahan yang kompleks tapi kurang diperhatikan. Padahal nih dampaknya itu bisa mempengaruhi dari berbagai aspek yang ada. Oke, mungkin itu aja sih yang aku rekomendasi. Untuk pendapat dari Kak Nilam sendiri, kayak gimana sih kak tanggapan kakak terkait video yang tadi sudah kita tonton? Kalau aku mungkin ke pengertiannya dulu kali ya. Karena kan pengertian dari climate change itu sendiri kan suatu perubahan yang signifikan terjadi pada iklim, kayak perubahan suhu udara atau curah hujan. Nah, perubahan iklim itu sendiri merupakan proyeksi kelanjutan dari global warming yang dimana meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan laut. Jadi adanya climate change itu tuh sangat mempengaruhi kestabilan negara, karena pengaruhnya itu gak main-main seperti yang dikatakan oleh Kak Nabila tadi. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, baik, terima kasih ya Kak Nilam. Kita mau nanya lagi nih ke Kak Prisel, gimana Kak Prisel terkait video yang tadi sudah kita tonton kak? Oke, yang kita lihat tadi sih mengenai climate change. Jadi climate change itu sendiri merupakan ancaman atau masalah besar yang berdampak atau berefek panjang bagi manusia di bumi.
banget ya terkait ini. Akhirnya kita membuka pikiran kita lah, membuka sedikit pemikiran kita. Kita mau nanya pertanyaan selanjutnya, mengapa sih climate change itu menjadi isu yang kurang diperhatikan? Padahal ketika kita melihat dampaknya itu cukup sangat berpengaruh ya, bahkan di dalam kehidupan kita saat hari-hari ini ataupun di kehidupan yang saat ini kita alami. Mau minta pendapatnya kepada Kanilam terlebih dahulu nih, gimana? Climate change seperti yang dikatakan Kaminar ya, climate change itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Nah, tapi isu tersebut tuh kurang diangkat dan diperhatikan. Kenapa? Karena belum adanya kesadaran dan pemahaman dari individunya terhadap pemahaman tentang perubahan iklim itu sendiri. Jadi kalau pemahaman permasalahan perubahan iklim itu sendiri bisa kita lihat dari beberapa faktor. Satu, kita bisa lihat terjadinya perubahan iklim itu semata-mata karena karena natural dari emang karena dari alamnya sendiri atau dari sifat manusianya itu yang tidak ramah terhadap alam. Dari pemahaman itu sendiri itu bisa bisa memperkuatkan upaya menstimulasi munculnya aksi baik yang bersifat personal maupun kolektif dalam upaya merespon permasalahan tersebut. Makasih banget ya Kanilam untuk tanggapannya. Kita akan lanjut ke tanggapan Pak Rizal. Gimana sih dari pertanyaan tadi aku udah kasih tadi itu Pak? Jadi yang sudah disampaikan tadi oleh Kanilam benar sekali. Jadi isu ini belum banyak mendapatkan kesadaran di manusia yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi isu ini kurang banyak diperhatikan ya. Jadi saya pernah baca artikel. Jadi kalau misalkan kita mau memperbaiki atau ikut andil dalam isu climate change ini, mungkin bisa dari diri kita sendiri ya. Contohnya kayak buang sampah di tempatnya, kita mengurangi naik kendaraan kita sendiri, atau kita bisa naik transportasi umum atau public transportation. Mungkin itu sih. Terima kasih ya Kak Rizal. Selanjutnya ke Kak Firdiatul Nabila. Gimana Kak Firdiatul? Tanggapan ya, bener banget nih yang udah disampaikan sama Kamila, Kak Rizal tadi. Karena belum adanya kesadaran dari manusia atau individunya itu sendiri. Nah, makanya nih isu ini kurang diangkat, kurang diperhatikan sama pemerintah. Bukan pemerintah saja sih, sebenarnya dari manusianya lagi, karena konsepnya ya pemerintah juga manusia kan kayak gitu. Nah, seperti dalam kajian yang sudah dilakukan oleh Gifford, Kormos, dan McKelvey pada tahun 2011 serta Jung di tahun 2013 itu, ketika individu meyakini bahwa perubahan iklim ini disebabkan karena faktor alam, maka akan menguatkan keyakinan mereka bahwa permasalahan ini terjadi karena sesuatu di luar kontrol manusia. Gitu. Jadi maka hal ini akan menjadi penghalang kalau udah mereka berpendapat seperti itu. Kalau manusia atau individu itu sudah berpendapat seperti itu, ini akan menjadi penghalang internal untuk dalam meningkatkan motivasi individu itu sendiri dalam bertindak memberikan solusi terhadap perubahan iklim atau suatu permasalahan yang ada lah ya kan. Karena menurut aku semua itu berawal dari diri kita sendiri. Berawal dari diri kita sendiri, bagaimana kita merespon climate change itu. Terus, nah kalau dari kitanya ini nggak sadar, terus nggak paham yang tadi sudah dijelaskan Kamilam mengenai perubahan iklim itu, nggak akan ada yang namanya Paris Agreement, Protokol Kyoto, dan perjanjian-perjanjian yang lain sebagainya itu. Kan kenapa ada perjanjian seperti itu? Karena adanya kesadaran dari manusia. Sekarang bumi sedang tidak baik-baik saja. Perubahan iklim sudah bukan isu yang kayak biasa, nggak bisa diremehkan gitu. Karena
dampaknya itu sustain, berkelanjutan untuk di masa yang akan datang. Mungkin menurut aku itu sih. Kita tahu nih akhirnya teman-teman bahwasannya climate change itu emang isu yang kurang diperhatikan, dan dari diri kita sendiri juga yang harus untuk melaksanakan terkait tentang perubahan iklim tersebut, untuk menjaga lingkungan juga, untuk salah satunya menerapkan ikut dari peraturan-peraturan pemerintah terkait perubahan iklim untuk memperbaiki iklim-iklim kita yang saat ini sedang rusak ya ibaratnya teman-teman. Kita akan next ke video selanjutnya. Untuk video kedua kalian bisa tonton untuk video tersebut terlebih dahulu. Disasters becoming more and more intense, more frequent, with more devastating consequences. The dramatic impacts of drought in different parts of the world. All this is creating a situation that is a real threat to humankind, and we are not doing enough. If 99% of doctors said to you, take this medicine or you will get really sick and probably die, you would take it. Who wouldn't take it? The problem is, at the moment, we don't have any medicine. Now, there is a plan to slow all this down. Back in 2016, world leaders signed the so-called Paris Agreement. And the big pledge is to cap temperatures rising by 1.5 degrees or a maximum of 2 before the year 2100. So countries set their own targets on how much CO2 they emit. But here's the thing. 3 years after the agreement, global CO2 levels are still going up. CO2 emissions have been going up the last year by 2%, so that's actually above the average of the last 10 years. So it's started to increase again, and it doesn't look too good. In some ways, we're going backwards. The United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. The US, one of the world's biggest polluters, has pulled out of the Paris deal. Russia and China are accused of not giving themselves ambitious targets in the first place. Turkey and Poland want to build more power plants that use coal. And then there's the skeptics. Tanya kepada Kaprisal terlebih dahulu nih, bagaimana tanggapan Kaprisal tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait climate change saat ini. Jadi pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan yaitu kebijakan atau strategi net zero emission, yang dimana strategi tersebut merupakan pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia sebesar 50% dan seterusnya hingga mencapai 0% atau yang bisa kita sebut dengan net zero emission. Mungkin itu saja. Oke, aku mau nanya kepada Kak Nabila ya selanjutnya. Kak Nabila, bagaimana Kak Nabila bisa kasih tanggapannya? Oke, jadi kebijakan pemerintah ya mengenai climate change atau perubahan iklim. Kalau menurut aku, para pengelola lingkungan dan sumber daya alam memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial ekonomi regional ya. Jadi peran pemerintah di sini juga harus ikut atau turut andil berkontribusi dalam pengaruh dari mencari solusi dalam perubahan iklim ini. Itu tadi pada tahun 2016 pemerintah juga menandatangani Paris Agreement, terus ada Kyoto Protocol, terus yang mungkin masih hangat ya di tahun depan nanti tahun 2023 itu Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN on Environment 2023 itu. Ya menurut aku dari situ udah dilihat ini pemerintah juga sadar paham gimana dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Jadi ya menurut aku ya ini aja sih pemerintah kebijakan yang ada dari pemerintah. Oke, terima kasih Kak Nabila. Selanjutnya kepada Anila, boleh kasih tanggapannya Kak terkait yang tadi aku tanyakan. Untuk itu kan kita kan udah tahu tuh pemerintah itu kan udah banyak kayak membuat perjanjian dan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi perubahan iklim ini. Seperti yang dikatakan oleh Kak Nabila sama Kak Prisca tentang bahwa ada kayak Paris Agreement, Kyoto Protocol dan lain sebagainya. Tapi kalau dari individunya atau masyarakatnya, dari pemerintah udah ngasih nih kayak kebijakannya kayak gini, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri nggak ikut berperan andil dalam kebijakan tersebut kan sama aja nggak bisa jalan
teman-teman kita ini, aku menyimpulin juga kalau untuk dari peran pemerintah tersendiri ya yang udah dijelasin sama teman-teman kita, banyak banget ya untuk pemerintah itu peran-perannya dan kebijakan-kebijakannya yang terkait dalam climate change untuk perubahan iklim di Indonesia sendiri itu kayak net zero yang tadi dibilang Afrisel, pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 50% dari angka sebelumnya, dan juga peran pemerintah terkait yang melaksanakan ASEAN on Environment yang di tahun 2023 akan mendatang, sama kerjasama dengan negara-negara lain yang udah dijelaskan sama teman-teman kita ini. Dan tidak putus juga yang udah dijelasin sama Kanila nih, bahwasanya dari diri kita sendiri juga yang harus wajib membantu untuk terlaksanakannya perubahan iklim tersebut ya, gitu ya, benar ya. Oke, kurang lebihnya sih untuk dari talkshow kita hari ini, kiranya teman-teman semua ini bisa pada mengerti dan memahami terkait perubahan iklim tersebut yang bisa mengacu kepada HAM juga, dan juga kepada pelaksanaan peran pemerintah tersendiri bagi diri kita juga ya, untuk lingkungan kita dan alam kita juga. Oke, di terakhir kita ini aku mau minta closing statement dong, atau tanggapan dari teman-teman kita semua untuk topik dari yang kita angkat tentang climate change ini dong. Aku mulai dari Kak Prisel terlebih dulu, boleh Kak? Oke, baik. Jadi saya ingin mengutip kata-kata dari Harrison Ford, yaitu simple word, if we don't protect nature, we can protect ourselves. Yang artinya jika kita tidak melindungi alam, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Wih, sekali dong teman-teman, keren banget ya, aduh tiga mantap. Selanjutnya untuk Kak Mila boleh? Oke, terkait yang aku bilang tadi, peran pemerintah itu udah bagus, kayak kebijakannya itu udah bagus. Cuman kan kalau dari individunya atau dari masyarakatnya sendiri itu nggak membantu atau tidak ikut merealisasikan kebijakan tersebut, tujuan dari adanya kebijakan itu tuh nggak bakal tercapai. Mungkin itu aja sih Kak. Benar ya teman-teman ya, semua kita tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih Kak Nila. Selanjutnya boleh Kak Nabila menyampaikan pendapatnya. Oke, Closing statement dari aku mungkin gini ya. Climate change ini merupakan isu yang kompleks dan susah. Jadi kalau dari kita atau dari individu atau manusia yang nggak ada kesadaran untuk merespon climate change itu, mungkin nggak akan bisa selesai gitu. Karena ini isunya bukan isu yang sembarangan, bukan isu yang main-main atau yang bisa diremehkan, tapi ini isu kompleks, jadi butuh kesadaran dari manusia atau kita sendiri. Benar sekali teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Oke, keren-keren banget untuk pembahasannya saat ini dan sangat membuka pemikiran kita ya. Kiranya teman-teman yang akan menonton atau yang akan menonton ini ibaratnya bisa mendapatkan pemikiran yang lebih terbuka dan bisa ikut serta atau ikut andil dalam membantu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari perubahan iklim agar iklim kita bisa kembali lebih membaik dan alam kita juga lebih dijaga kelestariannya. Oke, sekian video kita kali ini ya teman-teman semua. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang menonton video ini. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.